Ini kalau nggak dijadwalin nggak nampak baik masa di sini. Mungkin saya nampak baiknya di pesantren itu, saya anak-anak santri. Di sini nggak kelihatan. Oh berarti yang baik siapa? Sang baik yang jadwalin itu. Nah, ternyata sudah harus melibatkan dua komponen, dua orang. Tapi juga nggak bisa seperti itu. Bapak Ibu, oh nggak bisa. Abdurrahman, ya kami yang baik. Bapak Ibu ngomong begitu, Pak Abdurrahman sudah dijadwalin ngomong di situ. Kami nggak ada. Itu bukan ngomong, bukan ngaji, namanya Jackson. Nah, akhirnya sudah 3. Ada saya, ada yang jadwalin, ada Bapak Ibu sekalian. Namun apakah sudah sempurna situ? Belum, Pak. Ini tukang, itu teknisi yang ngatur suara ini. Dia bilang, kalau saya matikan speakernya, ya kurang baik. Sudah, ini dari seperti ini aja sudah kita lihat. Dan itu masih banyak lagi. Sudah terlibat 4 komponen untuk mendapatkan satu kebaikan yang dinamakan baik itu tadi. Maka sehebat apapun, sepaling berjasa apapun kita ini nggak pernah sempurna untuk baik tanpa kita saling menunjang itu tadi. Kenapa? Karena memang kebaikan itu adalah yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa mengatakan, oh di sini saya duduk paling tinggi terus paling baik, nggak bisa. Semuanya mempunyai kebaikan yang saling menunjang dan kedudukannya di hadapan Allah sama. Tapi justru yang rawan itu yang duduk di sini, Pak. Sampai agak sombong. Enggak usah sombong, agak sombong. Agak riak, enggak usah riak, agak riak, selesai. Ya Bapak Ibu diem senyum-senyum, kalau perlu sambil ngantuk, udah jelas kebaikannya. Mungkin nggak begitu dikenal, nggak begitu diperhatikan. Justru itu yang murni, yang tulus sampai akhirat. Wah di depan buaya nih baca kitab gundul lagi, bos, sok-sokan. Ini bahaya, justru yang rawan yang ada di sini. Yang ngantuk-ngantuk, kadang-kadang itu malah justru yang tulus, Pak, pengen banget kesangkut di dalam satu rangkaian kebaikan tadi. Kemudian sekalian, di dalam satu tambahan hadis untuk menunjang khoslatani tadi, al-iman billah wa nafulil muslimin tadi, kata Rasulullah, man asbaka la yadridumma ala ahadin ghufira lahu majana. Kita ini sebenarnya kurangin naaf untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu cukup begini. Tapi yang penting iman dulu. Bangun tidur, kita ini nggak punya niat untuk zalim sama siapapun. Sedikit pun nggak ada gerentek. Apa bahasa Indonesianya gerentek itu? Apa Bapak? Jadi kadang-kadang itu saya tuh kesulitan merubah bahasa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Nggak ada apa namanya itu? Kepikiran untuk melakukan perbuatan zalim. Itu secara otomatis dosa Bapak Ibu sekalian, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang sudah lalu. Jadi apa? Belum sampai mohon ampun. Ini belum sampai kita punya niat untuk bermanfaat untuk orang lain. Enggak punya niat untuk berbuat zalim saja. Itu dosa kita sudah diampuni. Kamu catatan iman dulu ya, Pak. Terus kemudian waman asbaka yanwi nusratan al-badru wa qad hajatil muslimin kanat lahu ka'ajri hajatin maghfuratin. Siapa yang punya niat
Jadi mulai bangun tidur pagi, tiba-tiba terbesit di dalam hati kita, ada saudara kita yang terzalimi. Makanya alhamdulillah di masjid ini kita masih terus istiqomah baca doa kunut nazilah, karena sampai hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih mendapatkan kezaliman yang luar biasa. Paling tidak kita mendoakan. Ini sebenarnya kunut nazilah itu pancingan aja Pak, pancingan di masjid bagi yang datang ke Masjid Rajadiri waktu sholat. Tapi pokok utamanya adalah kita mendoakan, melakukan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang sedang terzalimi melalui paling tidak doa. Syukur-syukur lebih dari itu. Apakah donasi kita dan lain sebagainya, karena mereka di sana sangat membutuhkan. Nah, dan jangan sampai terus kemudian berhenti ketika hanya doa di saat kunut nazilah saja. Di waktu kita kesendirian kita dengan keluarga kita, di bacaan doa-doa kita jangan lupa selipkan doa untuk saudara-saudara kita di sana. Jadi siapa saja orangnya yang punya niat untuk memberikan, ini baru niat pertolongan kepada orang yang zalim. Maka di sini wa qada hajatil muslimin, dan membantu semua kebutuhan orang muslim, termasuk salah satunya ketika punya hutang dibantu bayar. Ketika mereka punya hajat kebaikan kita bantu. Dan lain sebagainya, kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Maka hal ini yang seperti ini Allah berikan pahala seperti haji mabrur. Padahal al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak akan dapat balasan apapun kecuali surga. Ini ya Pak, naik haji. Sekarang antrinya Pak, antrinya itu di Depok ini sudah 30 tahun. Jadi bapak-bapak, kalau bapak ibu kalau daftar sekarang 30 tahun yang akan datang baru berangkat. Ya alternatifnya ya pakai, sekarang banyak apa ya, banyak haji-haji khusus. Tapi saya kemarin ada teman cerita dari Mekah sampai Arafah jalan kaki dalam keadaan terik panas 50 derajat panasnya. Kita di sini berapa? 32 ya. Itu sudah kalau siang panasnya begitu. Jalan kaki padang pasir. Dari Mekah sampai Arafah itu kira-kira berapa? 22 kilo ya, kira-kira segitu. Nggak bisa kebayang. Ya, menurut saya ya ikut yang resmi, tapi antrinya seperti itu, antrinya panjang. Berarti alhamdulillah ini umat muslim dunia ini semakin banyak, gitu. Karena negara-negara yang dulu nggak punya kuota haji, yang diberikan ke negara seperti Indonesia sekarang dipakai sendiri. Nah, Indonesia ini peminat hajinya juga luar biasa. Ya, tentu bagi kita ya haji itu wajib karena memang rukun seumur hidup sekali. Yang sudah berangkat itu berikutnya sunnah. Tapi kan antrinya sampai seperti itu. Lah kalau kita tiap hari pengen dapat pahala haji mabrur, ya itu tadi punya niat syukur-syukur nanti direalisasikan dalam bentuk nyata, membantu orang zalim, memenuhi kebutuhan orang yang butuh, membantu orang-orang fakir, duafa dan lain sebagainya. Terus kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul ibad ilallah taala anfa'un nasi linnas. Nah ini bukan hanya khairun nas saja, di dalam hadis ini Rasul sampaikan ahabun nas, ahabul ibad, seorang atau hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, yaitu ahabul ibad ilallah anfa'ul linnas, itu anfa'un nasi linnas,
orang atau manusia yang paling memberikan manfaat terhadap orang lain. Maka kita ini semuanya diberikan komponen untuk manfaat. Kalau bicara, mulai dari lisan kita yang paling mudah. Semua kan kita bisa ngomong, Pak. Kita semua bisa bicara. Coba kita upayakan bicara kita ini, kalimat-kalimat yang terucap itu adalah kalimat yang selalu membawa manfaat untuk orang lain. Kalau memang belum bisa seperti itu, paling tidak jangan bikin mudarat, jangan bikin bahaya. Nah, tentu kalimat yang bermanfaat itu ya berbentuk nasihat, berbentuk aman dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita zikir dan ada orang lain menyaksikan kita dan kemudian dia mencontoh kita, itu berarti hidup kita tidak terasa sudah memberikan manfaat terhadap orang lain. Makanya kita jaga ini dari sesuatu yang sangat sederhana, semua orang bisa melakukannya. Jangan sampai lisan kita ini keluar dari dari lisan berupa ucapan-ucapan yang menyakiti orang, mencela, menghina, mencaci maki, meremehkan, merendahkan. Itu jelas bukan hanya tidak manfaat, bahkan membawa mudarat. Terus kemudian wa abdul a'mali idkhul sururi 'ala qalbil mu'min. Amal yang paling abdul, yang paling unggul adalah membuat senang hatinya orang-orang yang beriman. Ya dari sederhana saja, sampai Rasulullah mengatakan begini, ada satu hadis. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Kamu ini loh, kata Rasulullah, senyum di depan saudaramu itu sedekah. Makanya kita salam, ini kan bagus. Salam itu bagus. Karena memang ajaran Islam. Siapa yang menerima semenjak itu yang dapat salam, jawabnya juga harus dijawab gitu, sesama muslim. Tapi gini, Pak. Sama-sama bagusnya itu nanti nilainya berbeda. Kalau kita kembali kepada hadis Rasul, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun tadi. Bapak ketemu Pak Tri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus waalaikumsalam, kan beda. Assalamualaikum. Nah, sama-sama salamnya ini bukan. Tapi antara yang pertama sama kedua itu nilainya di hadapan Allah itu sudah sangat berbeda. Maka kata Rasulullah, salah satu ibadah amal perbuatan yang paling abdul yang dicintai oleh Allah yaitu membuat orang-orang beriman itu senang. Terus kemudian yatrudu anhu ju'an au yaksifu anhu karban au yakti lahu dainan. Di sini Rasulullah sampai sebutkan ada 3. Apa yang pertama, kita membawai makanan ketika dia sedang keadaan lapar. Yang kedua, kita memberikan pakaian ketika dia sedang kekurangan pakaian. Yang keempat, kita bayarin hutangnya ketika orang tadi kesulitan untuk membayar hutang. Maka di dalam hak zakat sendiri sampai Rasulullah itu di dalam Al-Quran itu dan juga banyak diterangkan dalam hadis Rasulullah, salah satu hak penerima zakat itu siapa? Al-Ghurimin, orang yang banyak hutang. Tapi hutang apa? Hutang untuk kebutuhan primer dan ini jelas orang-orang baik. Ya tentu zakat ini diterima oleh orang yang muslim yang beriman. Tapi beda dengan ya Ustaz, saya juga banyak hutang. Kok bisa, Pak? Kaget juga kalau banyak hutang. Ya,
Saya itu ada cicilan rumah di Pondok Indah, terus kemarin tuh Lamborghini saya juga belum lunas. Itu banyak hutang, tapi itu nggak punya hak terima zakat, gitu. Ya kan sama-sama punya hutang. Pada waktu mau nyicil ya cicilan juga gitu. Tapi itu nggak punya hak untuk terima zakat. Yang boleh adalah yang mereka dalam kebutuhan-kebutuhan primer untuk makan, kebutuhan tiap hari, untuk menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Itu sampai terlilit hutang. Saya nggak tahu ya, kalau sekarang kan banyak terlilit hutang pinjol gitu ya. Apakah itu masuk? Tetapi ya jadi pelajaran ya, pinjol itu riba. Jadi mohon maaf, ini saya ngomong ini direkam biar pada tahu juga, itu riba. Riba, jadi ya nggak usah terlibat pinjol, apalagi nanti kalau sudah pinjol jadi ikut judi online dan lain sebagainya, itu semuanya udah bahaya semua. Terus kemudian agak cepat lagi suruh khoslatani la saya ahdasu minhuma asyirku billah wa dzuru lil muslimin. Kalau tadi dua perkara yang paling dicintai oleh Allah, yang paling abdul di dalam kehidupan kita, yang ini dua perkara yang paling dibenci, yang paling buruk di dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama asyirkul billah, musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Yang kedua, perilaku yang membuat mudarat, bahaya, celaka, merugikan terhadap orang-orang yang beriman atau terhadap orang-orang Islam. Maka dari itu Mas sekalian, jadi dari dua perkara ini, yaitu yang pertama syirik, yang kedua mencelakai orang lain, itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa keburukan. Dosa-dosa kita ini akan mudah diampuni oleh Allah, walaupun kita juga nggak boleh mudah untuk melakukan dosa. Tetapi dosa syirik, dosa musyrik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika orang sudah membuat mudarat atau membuat dosa terhadap sesama manusia, Allah juga nggak mudah untuk mengampuninya. Saya punya masalah sama bapak-bapak, saya harus selesaikan dulu masalah ini sesama manusia itu tadi, sesama orang tadi yang bersangkutan, baru itu minta ampun kepada Allah. Kalau sudah menyangkut urusan hak adami, harus diselesaikan dulu, tuntaskan dulu. Utang piutang, pengambilan hak tanpa hak, harus diselesaikan dulu. Ada anak durhaka sama orang tua, mau istighfar 1 tahun nggak pulang di masjid aja, Allah nggak ampuni. Selesaikan dulu sama orang tuanya, minta maaf, setelah itu minta ampun kepada Allah bahwa dia telah melakukan perbuatan yang besar, atau perbuatan dosa besar. Maka di sini ada hampir satu rangkaian, ada dosa yang paling berat untuk diampuni oleh Allah, yaitu asyirkul billah, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian adzurru lil mu'minin, yaitu memberikan atau membuat bahaya, mencelakai terhadap sesama musyrik. Mudah-mudahan dari hikmah yang pagi hari ini kita bahas, kita bicarakan bersama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan kita ya mau menghadapi tahun baru atau ganti tahun. Usia kita tadi secara hitung-hitungan bertambah, tapi secara jatah berkurang. Untuk tahun baru ini ya sesuai restu dan perintah dari Bapak Ketua Umum, kita Hijriah ini akan mengadakan satu kegiatan, rangkaian kegiatan untuk kita meriahkan. Supaya apa? Supaya kita ini kadang-kadang malu, Pak. Tahun baru Masehi, orang sampai rela berjuta-juta, berpuluh-puluh juta beli kembang api, sampai malam itu nggak tidur. Saya ini punya santri, kadang-kadang kalau di ini, ya namanya udah kadung tradisi. Malam tahun baru Masehi kita adakan zikir, khataman Quran.
kita capekkan dari sini, tujuannya malah biar tidur. Tapi enggak, nanti malam itu naik ke lantai atas, nunggu kembang api. Yes, rame gimana? Sulit untuk dikendalikan. Nah ini Masjid Rajiniri ini insya Allah kita mengadakan satu kegiatan 2 hari, hari Sabtu Minggu kan malam tahun baru Hijriah itu nanti malam Ahad. Malam Ahadnya kita akan ada pengajian kitab Al-Hikam dari Ba'da Isya sampai jam 11 malam. Mudah-mudahan nanti jamaahnya ada 1000-an. Ya. Paginya, siangnya ada daurah hadis bersama Buya Rozi, tapi ini harus terdaftar. Saya siapkan ada 15 orang nanti untuk pengurus dan yang lainnya. Kalau bisa segera daftar untuk supaya tercatat. Itu 2 hari, yaitu Ba'da Zuhur hari Sabtu, terus kemudian hari Minggunya kita ada biasanya pengajian rutin itu duha. Cuman karena peserta daurah itu sekarang sudah yang daftar udah 300 orang. 300 orang itu dapat modul, dapat makan, daftar gratis itu. Nah ini nanti kita habis pengajian duha biasa itu langsung daurah lagi sampai sore, sampai maghrib. Nyantri Pak, nyantri. Siap ya Beb ya? Jadi nanti beberapa pengurus terpaksa saya data, Pak Cibagio juga. Nanti bapak-bapak yang berkenan bisa datang ke Mas Arif, ngasih nama dan nomor telepon saja biar segera dimasukkan ke grup. Yang ikut daurah kalau pengajian hikamnya umum untuk siapa aja bisa ikut. Kalau daurah itu dibatasi karena ruangannya di bawah terbatas dan kita siapkan ada makan, ada modul. Nanti kalau kita nggak batasi kasihan ya nggak kebagian. Mungkin itu mudah-mudahan ini merupakan keseimbangan kita dari orang-orang yang mereka juga memeriahkan tahun baru Masehi, dan mudah-mudahan masjid kita ini semakin makmur ke depan. Terima kasih. Mari sama-sama baca surat Al-Fatihah untuk diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, anak cucu semuanya diberikan kesehatan dunia akhirat, dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Tidak lupa kita mendoakan saudara kita yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Saudara kita atau kita saat ini yang menghadapi kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan saudara kita yang saat ini di Palestina, semoga Allah berikan kesabaran dan segera berikan pertolongan kepada mereka semuanya. Ada hajinya wa kulinatus sholihah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim iftah alaina fatan qariban sababi qulubi wa ilman nafi'a wa hidayatan wa taufiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq lakum bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.